Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih netizen. Ini sahabat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bung Said Iqbal. Beliau ini adalah presiden Partai Buruh. Bung Said, ini kan menarik. Ada sesuatu yang menghebohkan kita, bukan menghebohkan, sebenarnya memprihatinkan, Bung Said. Kenapa saya katakan memprihatinkan? Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan PP ya. PP nomor 21 tahun 2004 yang mengatur tentang iuran wajib lagi. Namanya itu iuran wajib bagi para pekerja yang namanya tabungan perumahan rakyat, TAPRA. Dan kelihatannya, Bung Said, kalau kita lihat TAPRA ini lebih banyak menyasar. Saya pakai istilah menyasar ya. Lebih banyak menyasar pegawai negeri yang ada di level menengah ke bawah, ASN, dan juga teman-teman buruh. Betul. Jadi yang berdampak ini sebenarnya menengah ke bawah ya, orang-orang yang berada di lapis bawah. Dan mengingat bahwa UMR kita, istilahnya upah minimum. Upah minimum kita itu kan sebenarnya masih rendah kalau menurut saya. Betul. Apakah dengan upah minimum yang rendah yang didapatkan teman-teman buruh, ditambah lagi dengan misalnya peraturan ini nanti akan diberlakukan iuran wajib, itu akan semakin membuat penderitaan bagi teman-teman buruh. Kira-kira Bung Said melihatnya bagaimana? Yang pertama tentu kalau masalah perumahan dibutuhkan oleh kalangan menengah bawah termasuk kaum buruh, tepat. Sebuah keniscayaan kan kita harus punya rumah. Semua orang butuh itu. Sandang, pangan, papan. Dan rumah udah mahal sekali. Nggak ada yang di bawah 120 juta. Kalau 30% aja kan bisa 30 jutaan kalau kita harus bayar uang mukanya atau DP-nya. Jadi jauh panggang dari api lah untuk apalagi memiliki kalau kita rumah. Punya cita-cita mau punya rumah di Jakarta, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Di pinggiran Jakarta aja udah nggak mungkin sekarang. Karena persoalan tanah yang begitu mahal. Negara nggak hadir. Perintah konstitusi juga kan jelas, pasal 28H ya, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara salah satunya berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal. Sampai pada titik wajib itu, ya? Iya, wajib. Sampai titik itu kita bersetuju ya terhadap apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Dan perjuangan Serikat Buruh, KSPI, KSPSI Andigani, Partai Buruh bahkan dalam 13 platformnya memang adalah perjuangan tentang jaminan perumahan. Nah, yang jadi soal ada seperti yang tadi Bang Abraham sampaikan, membebani dengan melepaskan tanggung jawab negara. Perintah konstitusi kan jelas, negara menyiapkan tempat tinggal. Itu jelas perintah konstitusinya. Nah, sekarang kan persoalannya, yang bagaimana tempat tinggal yang harus disiapkan, dari mana anggarannya, bagaimana mekanisme untuk mendapatkan tempat tinggal itu, dan sebagainya. Maka diturunkan oleh pemerintah bersama DPR Undang-Undang TAPERA. Nah, di sini yang jadi soal kemudian ketika mulai menyisir tentang dari mana asal pembiayaan terhadap rumah tinggal itu. Yang terjadi di PP nomor 21 tahun 2024, yang sebelumnya adalah nomor 25, itu membebani semuanya kepada buruh atau peserta TAPERA lainnya dan pengusaha. Negara abai, dia nggak mengiur. Kan buruh mengiur 2,5%, pengusaha mengiur 0,5%. Terus pemerintah iurannya kemana? Walaupun alasannya ini gotong royong katanya negara gotong royong oleh rakyat. Tapi pemerintahnya di mana kalau memang disebut gotong royong? Nah, uang-uang kita, uang-uang rakyat, kok pemerintah mau atur-atur? Terus yang mengawasi uang yang diambil itu melalui potongan iuran, apapun namanya, yang membebani kepada pendapatan para buruh dan para peserta TAPERA, kita nggak bisa ngawasin. Nah, maka pertanyaan pertama, ini sistem jaminan sosial atau bantuan sosial TAPERA ini? Kalau dia sistem bantuan sosial, social assistance, maka anggarannya sudah dari APBN. Atau APB dan APD dan atau APBD. Seperti bansos, atau dulu Jamkesmas dan beberapa program jaminan sosial lainnya. Bantuan sosial lainnya. Tapi kalau dia sistem jaminan sosial, maka ada 3 sumber pembiayaan: iuran, peserta, dan pemerintah. Kemudian melalui pajak, dipotong pajak, atau
Gabungan keduanya, iuran dan pajak. Kayak seperti kita BPJS dengan 5 programnya itu adalah jaminan sosial. Misal katakanlah program jaminan kesehatan yang kita kenal dengan JKN. Kan peserta membayar iuran, baik peserta mandiri maupun buruh yang menerima upah. Negara juga bayar nggak? Bayar, PBI. Penerima bantuan iuran itu kan disiapkan anggaran puluhan triliun, bahkan udah hampir mendekati ratusan triliun. Ikut. Sistemnya asuransi sosial. Nah, jaminan sosial juga ada modelnya. Ada asuransi sosial seperti jaminan kesehatan, itu asuransi sosial. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, itu asuransi sosial. Artinya, kita bayar iuran, buruh, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah, hilang, uangnya habis. Dipakai nggak dipakai, habis. Seperti jaminan kesehatan tadi, kan habis. Nggak bisa kita ambil lagi uang yang kita bayar iurannya. Nggak bisa diklaim. Nggak bisa diklaim. Model yang kedua adalah tabungan sosial. Jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan pensiun. Kita nabung. Ya, tapi tabungan kita pada satu waktu tertentu bisa diambil dengan hasil pemupukannya. Nah, kalau tapera ingin dimasukkan ke dalam bantuan sosial, maka nggak perlu iuran. Dia harus dari APBN dan APBD. Tapi kalau dia bilang ini adalah tabungan sosial, ini adalah gotong royong. Loh, kalau begitu, itu adalah gotong royong itu prinsip jaminan sosial loh. Baca di Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Kalau dia ingin diarahkan ke jaminan sosial, ya pemerintah mengiur dong. Lah, ini dia nggak mengiur. Tapi dibebankan kepada buruh dan pengusaha. Nah, oleh karena itu, di titik itulah kita menolak KSPI, Partai Buruh, dan beberapa serikat buruh lain secara mayoritas menolak karena itu membebani. Ada beberapa alasan yang dasar penolakan kita tadi, ya tadi nggak jelas ini jaminan sosial apa bantuan sosial, jadi banci. Penolakan pertama, judulnya kan tapera, tabungan perumahan rakyat. Setiap orang yang ingin menabung, kata pemerintah, kita ikutin deh cara berpikir pemerintah, ya kan? Jangan akalang dipikir rakyat bodoh bener. Kalau memang ditabung, judulnya aja kan menabung. Perumahan rakyat. Kan ketika kita menabung, menjadi pesertanya, dengan sebuah harapan, ada dong setelah saya pensiun atau saya ter-PHK punya rumah. Logikanya. Logikanya kan begitu. Namanya tabungan perumahan rakyat. Nah, ini begitu kita nabung, kita pensiun nanti, katakan 10-20 tahun kemudian, nggak punya rumah. Hitung-hitungannya sederhana lah Bang. Misal contoh, rata-rata upah sekarang nih, rata-rata upah baik upah minimum, upah maksimum di kelompok buruh, si penerima upah, itu 3,5 juta rupiah per bulan. Kalau dia iurannya 3%, berarti kan sebulan 105.000 rupiah. 105.000. Setahun kali 12, 1,26 juta rupiah. 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kalau kita pensiun baru 12,6 juta. Kalau 20 tahun katakanlah 25,2 juta. Mana ada rumah harga 12,6 juta. DP-nya aja nggak dapat 10 tahun lagi. Jadi ini dibuat program untuk tidak mendapat rumah. Tapi dikasih label tabungan perumahan rakyat. Tapi didesain untuk tidak punya rumah. Loh, kalau dibilang nabung, yang mendingan nabung di bank. Lebih jelas. Lebih jelas. Ada bunganya. Ada bunganya, ada depositonya, atau dibikin usaha, ya lebih jelas apa pengembalian terhadap profit keuntungannya. Satu, tidak ada kepastian dapat rumah. Yang kedua, kalau memang dia bilang tabungan sosial bentuknya jaminan sosial, kenapa pemerintah nggak mengiur? Udah kamu nggak mengiur, kamu atur lagi uang kita. Terus kamu yang tentuin ini uang mau kemana. Terus kita nggak boleh ngawasin. Karena kan kita nggak masuk di Dewan Pengawas. Kalau di BPJS kan kita ada Dewan Pengawas dari buruh, dari pemerintah, dari pengusaha, maupun dari tokoh masyarakat. Yang ketiga, dia sangat membebani dalam situasi ekonomi di mana daya beli buruh itu udah turun 30%. Litbangnya Partai Buruh dan KSPI sudah meneliti 3 tahun berturut-turut kan nggak naik upah. Kalaupun sekarang naik upah, bahkan daerah Bodetabek hanya 1,58%. Sedangkan inflasi 2,5%. Itu aja udah nggak masuk akal. Sekarang ditambah lagi potongan 2,5%. Naik upah 1,58%. Dipotong 2,5%. Kolonial aja nggak begitu, zaman kolonial gitu loh. Jadi di sini sangat membebani. Belum lagi ada potongan-potongan lainnya. Baru jadi ini ya, sama kolonial Bang ya? Ya kolonial aja nggak begitu. Sebenarnya prakteknya gitu. ini seperti mengambil upeti dari rakyatnya ya? Bukan tabungan, upeti. Upeti ya? Sama iya, upeti, walaupun dibilang
nanti dibalikin. Iya dibalikin setelah lu pakai uang kita. Lu pakai uang gua, baru lu bilang dibalikin. Jadi menarik upeti dari orang bawah dan kemudian peruntukan upeti itu hanya untuk kesenangan kaum elit. Kira-kira seperti itu gambaran. Boleh jadi seperti itu. Makanya kolonial ya. Iya. Dan melepaskan tanggung jawab negara. Itu yang paling prinsip dalam perintah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baru yang terakhir, kalau dia sistem jaminan sosial, yang mengawasi pengelolaan itu harus dari yang mengiur. Yang mengiur buruh, harus ada perwakilannya nanti. Di BP Tapera menjadi pengawasnya. Yang mengiur pengusaha, ada perwakilannya. Yang mengiur masyarakat, ada perwakilannya. Yang mengiur pemerintah, ikut, ada perwakilannya. Jadi 4 komponen inilah yang mengawasi. Ingat nggak Asabri? Ya. Uang tentara aja dikorupsi, uang polisi dikorupsi, apalagi uang kita rakyat sipil. Sebenarnya uang dikumpulin buat apa? Udah jujur aja, penggunaannya buat apa? Jangan nggak pakai literatur seolah-olah mulia. Padahal pengawasannya nggak ada, penggunaannya tidak jelas. Apakah dia bantuan sosial atau jaminan sosial? Jadi bukan berarti rakyat itu tidak ingin ada rumah. Ada, tapi yang benar. Sesuai perintah konstitusi, tidak membebani. Buruh itu katakan upah minimum ya, udah dipotong 1%. Jangan dulu Bang. Ini kan buruh kalau saya lihat upahnya itu termasuk rendah ya. Terus kalau rencana ini nanti berhasil dipotong. Iya. Ada nggak iuran-iuran lain juga yang selama ini membebani lagi kaum buruh yang sudah dipotong? Ya. Pertama, kan sudah banyak sekarang upah minimum yang sudah di atas PTKP. Kalau nggak salah PTKP itu 4,5 juta rupiah per bulan ya, kalau nggak salah. Sekarang udah banyak kan yang di atas 4,5. Potongan 5% pajak. Katakanlah ada yang 4,5 juta, di bawah 4,5 juta upah minimumnya di beberapa daerah ya, kabupaten, kota maupun provinsi. Oh dia nggak kena PTKP, tapi begitu dia lembur sedikit aja lebih 100.000 aja atau 50.000 dari PTKP kena pajak, udah dipotong 5%. Yang kedua jaminan kesehatan dipotong 1%, udah 6% dari gajinya ya. Ya, kemudian dipotong juga untuk jaminan hari tua 2%, berarti udah 8%. Dipotong lagi untuk tapera 2,5%. Berarti 10,5%. Dipotong lagi jaminan pensiun 1%. Udah 11,5%. Jadi tinggal berapa tuh yang dibawa pulang ke rumah kasih makanan? Tinggal selip gaji. Belum lagi potongan koperasi, cicilan motor ya kan. Jadi pantas Bung Said ya bahwa buruh di Indonesia keras. Itu bereaksi menderita keras. Ya. Sangat menderita. Apalagi tadi saya bilang kita kemakan oleh inflasi. Karena kenaikan upah di bawah inflasi. Harga barang naik 2,8%, upah naik hanya 1,58%. Berarti kemakan kan inflasi 1%. Memang nggak naik upah. Siapa bilang buruh naik upah? Yang terjadi turun upah. Apalagi kita lihat upah real. Itu kan upah nominal. Upah real dia turun. Karena kan dia harus dibagi dengan indeks harga konsumen. Nah, yang seperti masa pemerintah nggak ngerti, bohong banget lah. Pasti ngerti. Cuma kan ingin melakukan pemupukan dana masyarakat yang begitu besar, yang menurut saya nggak tahu ya untuk apa. Pemupukan ini tujuannya apa? Judulnya mulia, tapi tujuannya kita tidak mengerti karena ada 4 faktor tadi yang saya bilang. Belum lagi kalau buruhnya sebelum memasuki masa pensiun dipecat. Uang iurannya gimana? Oh, mereka bilang begini. Oh, nanti bisa diambil masuk pensiun. Yang ngomong begitu itu dari pemerintah sebaiknya ngecek JHT-nya BPJS Ketenagakerjaan. Ada triliunan, kalau saya nggak salah bahkan diduga puluhan triliun, dugaannya ini kuat, ya ada data. Uang buruh kontrak, buruh outsourcing yang ter-PHK sebelum dia masuk pensiun, uangnya ngendap di BPJS Ketenagakerjaan. Puluhan triliun. Itu kalau KPK periksa, harusnya kena tuh. Itu fakta ya? Iya, harusnya kan dia kasih dong. Dia udah tahu kan by name, by address. Dia dilaporkan oleh perusahaan bahwa buruh ini sudah ter-PHK karena misal habis kontrak. Atau di outsourcing dia sudah dipecat. Kan harusnya si BPJS Ketenagakerjaan automatically kirim dong ke rekening si buruh
yang ter-PHK atau outsourcing karyawan kontrak tadi. Ya. Hal yang sama akan terjadi di Tapera. Dan itu sudah terbukti kan, BPK mengatakan 124 ribuan ASN, TNI, Polri, ya kan, yang belum dikembalikan uang tabungan Taperanya dan nggak punya rumah. Ya, ini kan banyak semacam begini ya, produk-produk di masa lalu yang kayak Tapera ini yang sebenarnya pada akhir kedinasan seorang pegawai negeri itu sama sekali dia tidak bisa menikmati. Seperti tadi Bung Said bilang, Asabri, kasihan kan tentara-tentara. Jiwasraya. Ya, Jiwasraya. Kemudian yang Taspen. Taspen ya, betul sekali Taspen yang tadinya mereka berharap ketika mereka pensiun mereka bisa mendapat. Tapi kan sama sekali nggak. Jadi ada. Kalau menurut Bung Said, sebenarnya apa motif di balik ini? Apa sih tujuan pemerintah mengadakan Tapera? Apakah dia ingin mengumpulkan iuran dari rakyat untuk proyek-proyek tertentu? Kalau itu saya nggak tahu ya, karena kan ada misal contoh beredar di sosial media ini untuk program makan siang. Kalau menurut saya nggak mungkin, karena kalau program makan siang dia kan yang tadi saya bilang kalau IKN saya nggak mengerti, kita harus dalami investigasi lebih lanjut ya. Saya nggak punya data yang cukup untuk itu, termasuk Partai Buruh juga. Karena kalau makan siang itu kan atau uang mungkin habis untuk membiayai gaya hidup para elit. Ya pasti kalau korupsi ya begitulah. Kalau korupsi ya pasti akan terjadi seperti itu. Kalau saya lebih melihat tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, DPR. Kan yang bikin DPR sama pemerintah undang-undang Taperanya. Kenapa sekarang jadi cuci tangan semua DPR? Seharusnya DPR bisa memastikan sumber pendanaan Tapera itu dari mana. Karena sebenarnya kalau melihat tujuan dan perintah konstitusinya mulia. Menyiapkan rumah. Nggak mungkin bang kita punya rumah sekarang tuh nggak mungkin lah. Coba lihat prajurit-prajurit TNI Polri yang udah bertaruh nyawa, teman-teman PNS, begitu dia pensiun nggak ada rumah. Mereka ngontrak. Kita lihat bagaimana prajurit-prajurit di tangsi-tangsi militer, barak-barak, yang perumahan-perumahan militer yang lama digusur-gusurin karena dia nggak punya rumah. Kita juga nggak mau itu kan, termasuk kami di buruh swasta. Aduh bang, dari kontrakan ke kontrakan, akhirnya semua jadi kontraktor semua. Karena dari kontrakan ke kontrakan, kita juga ingin. Tapi yang kita bayangkan dalam program Tapera itu adalah memastikan dulu ketika dia ikut jadi peserta, rumah tersedia. Itu kan berarti sebelum masa pensiun sudah disiapkan rumah. Ingat nggak dulu Perumnas? Ada Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3 di Bekasi, Perumnas di Pondok Kopi, Depok dulu bang. Siapa yang mau tinggal di Perumnas Depok? Sekarang jadi kota metropolitan penyangga satelit Jakarta. Disiapkan dulu rumahnya. Jadi si PNS, TNI, Polri pada waktu itu, Bapak Tarum kalau saya nggak salah, dia sudah punya gambaran. Jadi dia udah punya tinggal di mana. Mau pilih Bekasi, Depok, Jakarta, Pondok Kopi, sekarang harga udah 2 miliar bahkan. Nah kalau di Busan misal di Korea Selatan itu kan ke atas ya. Tapi udah tahu 10 lantai nggak pakai lift. Ya siapa yang mau tinggal di lantai 10? Yang ada juga orang bunuh diri gitu kan, rumah susun. Di Makassar kan ada di pinggir laut sana tuh orang. Siapa yang mau tinggal di sana? Harusnya kan dibuat sebuah market, sebuah perencanaan bahwa ketika kamu masuk dalam program Tapera misal, kamu pasti punya rumah. Daerahnya di sini. Sudah jelas ya? Sudah jelas tempat. Kalau kamu mau pulang kampung, daerah ini sudah ada disiapkan oleh pemerintah. Artinya kan tadi, negara hadir melalui APBN dan APBD untuk menyiapkan rumahnya dulu. Nah sekarang ini rumah belum ada, lo ambil uang rakyat. Terus rakyat kata pemerintah, nanti kalau udah pensiun, kamu ambil tabungan. Begitu diambil tabungan, udah susah nyairinnya, berlarut-larut, nggak bisa beli DP rumah aja nggak bisa. Siapa yang mau ikut di program? Nah, apakah penggunaan untuk faktor-faktor lain? Saya nggak tahu. Yang pasti itu kepastian dulu. Yang kedua, jangan memberatkan. Pengertian saya nggak memberatkan, tabungan itu harus berkorelasi dianggap sebagai cicilan. Jadi begitu dia masuk pensiun, maka dia udah lunas. Ya, jadi tinggal menerima uang pensiun. Tidak lagi tabungan di mana dia ambil, dia cari rumah sendiri, yang kemampuan untuk mencari rumah sendiri itu uangnya nggak cukup. Maka harus bisa dipastikan korelasi itu jadi cicilan. Yang ketiga, naikin dulu daya belinya.
masyarakat ini? Salah satunya upah. Upah naikkan yang layak dulu. Sehingga dihitung. Kan total kalau nggak salah dalam undang-undang, semua potongan itu cicilannya nggak boleh lebih dari 30% dari total upah. Ya, dari total upah, kalau mencicil itu untuk misal cicilan motor, cicilan rumah, cicilan segala sesuatu macam-macam yang dibutuhkan, itu jangan lebih dari 30%. Karena nanti bertahan hidupnya susah. 70% itu yang untuk kebutuhan primer yang lainnya. Nah, itu dipastikan dulu, kan harus dihitung bahwa kemampuan para buruh dengan daya beli yang naik tadi, upah yang layak, jangan tadi kemakan inflasi. Naik upah 1,58%, inflasi 2,8%. Itu aja beli makanan dia nggak akan sanggup. Artinya bisa nggak beli makanan? Bisa. Biasanya tempe satu potong begini bisa dibagi 10, dia bagi jadi 20 untuk kan mensiasati hidup. Kalau pendapatan makin berkurang, nggak boleh begitu. Dia kebutuhan primernya terpenuhi dulu, daya belinya naik, upahnya layak, mulai disitulah dijalankan program Tapera. Sehingga orang tidak merasa keberatan. Dan yang paling penting, negara hadir dulu. Berapa triliun dia taruh? Ini 2,5 triliun kalau nggak salah sebagai modal awal. Itu aja nggak ada di BP Tapera sampai hari ini. Kalau menurut saya, kalau mau 1 juta rumah, katakan rata-rata rumah dibangun, kalau membangun rumah jangan tipe 21, udah mulai tipe 36 lah yang layak. 50 juta aja satu rumah membangun termasuk tanahnya, berarti pemerintah harus nyiapin setiap tahunnya 50 triliun. 50 juta kali 1 juta kan? 50 triliun. Dalam 10 tahun rumah udah terbeli semua oleh, kan orang nyicil, muter, uangnya muter. Muter terus. Terus sekarang ada nggak uangnya? Nggak ada. 2,5 triliun yang mau ditaruh sebagai modal awal BP Tapera aja nggak jelas di mana itu uang. Itu kan ditanyakan oleh anggota DPR pada waktu rapat kerja dengan BP Tapera dan kementerian terkait. Oke, jadi berarti kalau menurut Bung Said, ini program yang tiba-tiba ya, yang tidak direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Ini program sebenarnya sudah ada dalam perintah konstitusi, tapi disiasati. Nah, persoalannya tujuannya apa? Ini yang perlu kita gali. Bang, di negara lain juga ada. Misal CPF di Singapura. Total, dan dia perumahan ini adalah jaminan sosial. Kalau Anda kerja di Singapura, bisa dipastikan Anda pasti punya rumah. Tapi kan model rumahnya ke atas ya. Dan tapi layak lah, transportasinya juga layak, sanitasinya layak, rumah nyaman. Dan ketika Anda mau jual lagi, punya daya jual yang mahal, rumah itu meningkat tajam. Begitu pula IPF di Malaysia, CPF di Singapura, IPF di Malaysia. Mereka include memang di sistem jaminan sosial. Malaysia itu total 33%. Pemerintah ikut mengiur, Singapura 33%, di Malaysia total 23%. Buruh bayar, pengusaha bayar, tapi mereka sistem jaminan sosial, di mana negara menyiapkan rumah. Ketika dia pensiun, sudah ada. Yang berat itu kan nyiapin rumah dari sekarang, dibangun. Sekarang kita ikut Tapera, saya mau tanya, abang saya ikut Tapera, begitu pensiun udah tahu nggak mau di mana tinggalnya? Nggak tahu itu barang kemana. Terus uang kita dipotong terus. Terus diiming-iming tabungan. Ya tabungan apa? Kamu bilang tabungan perumahan rakyat. Tapi di mana rumahnya aja kita nggak tahu. Beda dengan Perumnas di zaman Orde Baru. Itu kan ada. Jalan itu kan. Ada yang tadi saya bilang. Ketika seorang pensiunan ASN, dulu PNS kan. PNS, TNI, Polri. Jelas tuh. Jelas begitu itu. Nanti kamu boleh ambil. Kalau mau pindah ke Bekasi, Perumnas 1, 2, 3. Kalau mau pindah ke Depok, Perumnas sama kan, timur, barat, tengah gitu kalau nggak salah kan. Jadi jelas. Begitu pula di daerah. Sekarang kita ikut di Tapera. Saya mau nanya, nanti saya kemana rumahnya? Kata pemerintah, ya nanti nabung dulu. Pokoknya nanti kita pikirin. Kan kacau. Masa yang kayak gitu. Aduh. Itulah kalau pinter akhirnya ngebodoh-bodohin. Yang harus kita gali sebenarnya orientasi pengumpulan dan pemupukan daripada anggaran ini untuk apa? Jangan bertitelatur bahwa kita ingin menyediakan rumah, tapi Anda tidak menyiapkan di mana rumah itu. Jadi ini semacam modus pengumpulan dana rakyat ya? Dan itu melanggar undang-undang. Serius sekali. Negara tidak hadir ya? Padahal sebenarnya perintah konstitusi negara terlebih dahulu harus hadir. Iya, jelas Bang.
menyediakan tempat tinggal. Baca aja itu. Menyediakan tempat tinggal. Nah sekarang tempat tinggalnya kita nggak tahu di mana, kita disuruh bayar. Terus negara bilang, tugas kami ngumpulin. Apa bedanya dengan rentenir? Oke, Bung Said, saya mau tanya nih, apakah Bung Said tahu persis atau punya data berapa kira-kira jumlah buruh yang belum punya rumah? Memang kita nggak punya data yang cukup pasti ya. Tapi kalau setiap 1.000 orang buruh ditanya, mungkin yang punya rumah hanya 10. Mungkin 10% ya. 90% buruh tidak punya rumah. Sampai detik ini ya? Ya. Sampai hari ini. Tapi data pastinya saya tidak. Tapi kalau saya dengar kemarin dalam satu perdebatan di mana saya hadir, dari pemerintah maupun dari salah satu ahli tata kota, ada 19 juta kepala keluarga, kakak ya, bukan orang, kakak yang belum memiliki rumah. 19 juta kakak yang belum memiliki rumah. Jangan dulu, saya mau tanya nih, Bung Said sudah punya rumah? Sudah. Oke, tapi teman-teman buruh yang lain 90% apalagi yang upah minimum, nggak masuk akal lah mereka punya rumah. Nah, logika saya begini aja, kalau mau ngikutin logikanya buruh. Penelitian daripada Litbangnya KSPI dan Partai Buruh, 60% buruh itu berstatus karyawan kontrak. Oke? 50,6 juta buruh formal, kata BPS. Tapi saya nggak tahu ya data terakhir ya. Data yang saya punya, 50,6 juta adalah buruh formal. Jadi kalau 60%-nya, kira-kira hampir 35 juta adalah buruh formal ya. 60%-nya adalah, maksud saya, buruh kontrak dan outsourcing. Outsourcing ya. Buruh formal menurut BPS 50,6 juta. Saya nggak tahu data terakhir, nanti kita cek lagi. Berarti buruh kontrak dan outsourcing yang bekerja di sektor formal 35 juta. Dia nggak punya rumah. Nah kalau dibilang ada 19 juta kepala keluarga belum punya rumah, yang punya rumah katanya hampir sudah 73 juta ke atas, tapi 23 juta di antara 73 juta itu rumahnya tidak layak huni. Pertanyaan saya, jangan-jangan orang pakai seng atau pakai triplek yang kita lihat di pinggir sungai, kemudian ada terpal, dianggap udah punya rumah. Kita belum tahu kan definisi punya rumah. Iya. Jangan-jangan itu dimasukkan dalam definisi. Saya ajak abang deh, nanti ke Dan Mogot. Jakarta loh, itu Pak Anies waktu sempat marah sama saya karena saya sempat ajak teman-teman media. Karena ada stunting di situ kan. Memang stunting itu dimulai dari rumah yang tidak layak huni, Bang. Dan Mogot, Jakarta ibu kota, aduh di tengah kota deh. Itu rumah, ya Allah, triplek. Dia nyucinya aja, nyuci piring, nyuci air sungai yang warna hitam. Rumahnya itu ini tanah. Itu asbes udah bocor-bocor. Ini di Dan Mogot ya? Dan Mogot. Apakah itu definisi yang dia bilang punya rumah? Itulah stunting. Mulai memang dari situ memang stunting. Dia punya WC, astagfirullah. Kalau bisa kita jangan masuk gitu ke WC itu. Jadi orang untuk memiliki rumah itu sebuah kemewahan bagi buruh. Harusnya kan negara hadir. Dalam bayangan saya, Perumnas dihidupin lagi. Seperti zaman Orde Baru itu ya? Iya, bangun rumahnya dulu. Setelah rumah dibangun, baru Anda bilang sama rakyat, hei rakyat, ini ada rumah. Kamu mau punya rumah nggak? Negara udah kasih nih. Ini iurannya setelah negara melakukan subsidi. Memang ada sekarang subsidi bunga. Yang untung bank kok. Yang disubsidi bunga kan yang untung bank. Terus mencairkannya susah. Bankable atau enggak? Katanya udah 20 triliun setiap tahun. Saya nggak percaya, saya bilang. Orang mau kredit KPR susahnya minta ampun. Nah, oleh karena itu, siapkan rumahnya. Di daerah mana? Bikin planningnya 10-20 tahun. Sehingga rakyat, buruh terutama yang punya daya beli, mau punya rumah. Buruh yang bekerja mungkin tahun 80-90-an deh. Kalau udah di atas 95 tuh udah nggak mungkin beli rumah, udah mahal sekali. Mereka mau dipotong KPR-nya. Sekarang mereka rata-rata di Bekasi, di Tangerang, di Bogor, punya rumah, senang kok. Tapi rumahnya sudah ada. Kayak PNS, TNI, Polri, kasihan. Jadi mereka tidak keberatan kalau melihat itu program jelas ya? Ya, rumahnya disediakan oleh negara. Kemudian negara katakan, nih loh harganya segini, jangan yang nentuin REI. Jangan yang nentuin Apexi. Asosiasi-asosiasi itu. Mafia-mafia tanah jadi bekerja. Biong-biong itu bekerja. Yang ada jualan tanah. Atas dasar regulasi. Kalau Anda pergi ke Batam, Bang Abraham, itu cuma jual tanah, nggak jual industri kok.
Karena tanah ini the land of wealth. Wah, Pak Prabowo sering benar tuh mengajarkan kita tuh. Saya selalu diajarin Pak Prabowo dulu ya dulu. The land of wealth, Mas Iqbal. Kedaulatan adalah tanah. Kalau negara berdaulat, maka dia harus kuasai tanah. Kalau saya yakin Pak Prabowo masih ingat itu, Adam Smith, Bapak ilmu ekonomi klasik. Beliau saya termasuk orang penganut itu. Jadi, the land of wealth. Jadi ini istilahnya Bang Said mau ingatkan Pak Prabowo ini ya supaya segera turun tangan. Karena beliau mengajarkan itu. Setiap kami bertemu beberapa waktu dulu ya, selalu mengatakan the land of wealth. Kedaulatan adalah tentang tanah. Jadi kalau bangsa kita mau berdaulat, tanah harus dikuasai oleh negara. Rumah adalah tanah. Jadi kedaulatan negara adalah tentang Anda punya rumah atau tidak. Itu yang saya tangkap. Itu kata Prabowo. Itu yang saya tangkap. Dan saya berkeyakinan mudah-mudahan sampai hari ini beliau pada posisi itu. Maka Tapera bisa jadi ditiadakan mudah-mudahan. Mudah-mudahan beliau bisa dengar melalui Abraham Speak Up ini. Jadi bahwa kedaulatan adalah tentang tanah. Tanah adalah tentang perumahan. Jadi jangan seperti kolonial dan rentenir ketika ingin menawarkan program Tapera. Udahlah stop aja. Kasih ke pemerintahan baru aja. Bahwa program ini kok kolonial aja nggak seperti itu. Jadi program ini sama dengan program di zaman kolonial ya? Kalau orientasinya kepada penarikan upeti atau iuran semata yang dikasih literatur tabungan, sifatnya ya seperti itu. Jadi netizen Bung Said Iqbal ini berharap Pak Prabowo segera dilantik nih. Agar membatalkan program Tapera. Kira-kira seperti itu ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Harapan rakyat. Karena saya termasuk orang yang sangat setuju oleh teori. Itu teori Adam Smith sebenarnya. The land of wealth. Kedaulatan adalah tentang tanah. Kekayaan sumber daya alam nggak boleh dikuasai oleh asing. Negara yang harus kuasai. Perumahan, negara yang harus menyiapkan. Pangan harus diambil oleh rakyat, bisa dirasakan melalui penyediaan tanah yang cukup bagi kalangan petani. Karena hakikatnya adalah tanah. Karena kedaulatan itu adalah bagaimana mengolah tanah. Tanah itu adalah tentang negara yang memiliki sehingga bisa mensejahterakan rakyat. Saya rasa itu teori Adam Smith yang berlaku umum. Kalau kita pergi ke negara Skandinavia, saya banyak belajar ke sana, bagaimana pengolahan tanah dikuasai oleh negara. Peternak, koperasi peternak susu di Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark lebih kuat dari Nokia pada waktu itu korporasi. Jadi koperasi lebih hebat daripada korporasi. Koperasi lebih. Kan Nokia di Finlandia. Iya. Waktu itu kan Finlandia Nokia. Dan sampai hari ini koperasi susunya sangat lebih kuat sekali. Nah, dalam bayangan kita kembali pada Tapera. Penyediaan rumah disiapkan oleh negara. Kemudian negara mengintervensi terhadap harga tanah. Karena the land of wealth. Tanah adalah kedaulatan. Diintervensi. Nggak ada itu real estate main-main. Nggak ada itu pengembang raksasa main-main terhadap harga tanah. Kan dari penyediaan rumah komponen tanah yang tertinggi. Di situ negara melakukan intervensi. Dia beli kalau memang milik rakyat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian kalau itu tanah negara berarti dihibahkan untuk rakyat, dikonversikan dalam harga tertentu, kemudian ditentukan harganya. Kamu boleh nggak swasta bangun? Boleh, tapi harga rumah segini. Karena tanahnya udah saya berikan konsesinya harganya segini. Setelah tahu harga tanah, harga rumah yang dibangun tahu, maka harga jual rumah tahu, mulai dihitung cicilannya. Tentu jangka panjang 10-20 tahun. Nah, itulah baru berlaku tabungan sosial. Kalau sekarang kan rumahnya di mana, tanahnya yang udah ada atau belum, negara yang ikut membangun atau tidak. Tiba-tiba kita suruh seolah-olah jadi pahlawan yang penuh kemuliaan. Pemerintah kemana? Nah, yang paling penting juga, Bang. Jadi sebenarnya program Tapera ini kalau kita lihat program tipu-tipu ya. Kalau netizen bilang begitu, dan saya menduga seperti itu. Nah, kalau kita mau mengarah pada sistem jaminan sosial ya, dan mengatakan tadi tabungan, maka dia harus jadi tabungan sosial. Karena bukan tabungan komersial. Itu kan prinsipnya. Ya, prinsipnya tabungan sosial. Nah, kalau dia tadi saya bilang, jaminan sosial kan modelnya ada asuransi sosial, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian. Ada tabungan sosial, jaminan hari tua, JHT,
jaminan pensiun, dan sekarang masuk jaminan perumahan. Kalau dia tabungan sosial, dia nggak boleh subsidi silang antar peserta. Misal tabungan abang 100 juta di Tapera, tabungan saya 25 juta. Masa duit abang saya pakai? Ya nggak mau lah. Nanti tabungan saya pas hari H, saya mau pakai, ada nggak? Kan belum tentu ada. Makanya dalam tabungan sosial seperti JHT, jaminan pensiun, nggak boleh uang antar peserta dipakai. Nggak boleh ada subsidi silang. Nggak boleh ada subsidi silang antar peserta. Tapi kalau asuransi sosial boleh, karena uangnya habis. Misal abang bayar iuran 150.000 kelas 1. Saya bayar iuran 35.000 kelas 3. Uangnya abang kepake saya, abang sehat, ya nggak apa-apa. Saya sakit, itu yang kuat membantu yang lemah, yang sehat membantu yang sakit. Itu namanya asuransi sosial. Abang nggak kecelakaan kerja, saya kecelakaan kerja, uang abang mengiur, tetap saya pakai karena saya kecelakaan kerja. Tapi kalau tabungan sosial nggak bisa. Tabungan abang 100 juta, ya 100 juta. Ketika hari haknya mau diambil, tabungan saya 25 juta, ya 25 juta. Nggak bisa dia tabungan sosial itu memberikan subsidi silang antar peserta. Oleh karena itu, kalau dia mau diarahkan pada tabungan sosial agar tidak terjadi subsidi silang antar peserta miliknya, uang yang tadi, iuran tadi, negara siapin dulu rumah. Baru dihitung cicilannya berapa. Sehingga ketika saya mengiur, saya sudah bisa memastikan kemampuan saya untuk mencicil sampai nanti saya pensiun, udah pasti lunas. Jangan ketika saya mau pensiun, udah selesai, saya tetap dikejar-kejar dengan cicilan. Akhirnya apa? Rumah yang tadi udah saya mau beli, udah proses beberapa kali cicilan, tapi karena saya belum lunas waktu pensiun, saya jual lagi. Siapa yang diuntungin? Ya orang kelas menengah lagi ke atas. Pengembang. Kayak dulu lah kita perumnas bang, ingat banget itu, karena mertua saya kan tentara. Ya, jadi begitu dia pensiun, dia udah punya rumah. Anak-anaknya senang punya rumah. Nah sekarang harga rumah berapa ya? Di pinggiran Jakarta itu 200 juta lah mungkin ya. 200 juta. DP 30%, 60 juta. Oh sekarang udah ada FLPP katanya kalau nggak salah. Ada program-program subsidi bunga, tetap aja nggak kebeli. Karena saya diperiksa dulu, rekening banknya, diperiksa dulu. Ini sektor industrinya rawan PHK nggak? Kalau tekstil, garmen, sepatu, abang kerja di perusahaan garmen, boleh berani saya bertaruh, nggak akan dilolos-lolosin sama bank itu, karena gampang PHK. Bank kan komersial aja, karena dia kan juga butuh, nggak ada kredit, jangan sampai terjadi kredit macet. Ingat nggak Lehman Brothers? Kenapa dia hancur? Kemudian jadi krisis moneter di Amerika tahun 2008, kan hipotek gara-gara jor-joran ngasih kredit. Begitu hari haknya banyak PHK, nggak bisa balikin, ambruk ekonomi Amerika pada waktu itu. Nah itu yang bagi kita menjadi penting, sekali lagi kepastian. Oke, saya ini jadi teringat ya di masa Orde Baru yang masalah perumnas itu kan jelas ya, rumahnya, posisinya, lokasinya dan lain sebagainya. Dan cicilannya. Dia tahu berapa cicilannya. Ini ada yang menarik, Bung Iqbal, kalau kita lihat data ya, ini data Ray di sini ya. Ternyata kalau kita lihat ini berdasarkan data Real Estate Information System tahun 2022, memang jumlah warga yang tidak punya rumah itu cukup tinggi sebenarnya ya. Jadi kebutuhan rumah sebenarnya itu sangat tinggi ya. Jadi asumsi saya begini, mungkin data-data inilah ya yang pemerintah pakai sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa kita butuh sebuah program yang tadi yang kita bahas yaitu Tapera. Tapi lagi-lagi menurut saya bahwa program Tapera yang tiba-tiba, menurut saya ini kan tiba-tiba dihembuskan. Tiba-tiba dihembuskan pemerintah ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Mekanismenya belum lagi kalau kita bicara cara menarik iurannya itu, serta peruntukannya, tujuannya, itu semua menurut saya absurd ya. Sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Apakah uang yang disetorkan itu akan nanti berwujud menjadi sebuah rumah yang akan bisa dinikmati orang? Kan itu nggak jelas sebenarnya kalau dalam sistem. Dan secara rasionalitas hitungan matematis bukan lagi nggak jelas, tidak mungkin. Kan tadi saya bilang 3,5 juta rata-rata upah di Indonesia ya, rata-rata bukan upah minimum. Iurannya 3%, 105.000. Kali setahun 12,6 juta. Katakan 10 tahun, 1.260.000
ribu rupiah kali 10 tahun 12,6 juta. Ray tadi bilang harga rumah 150 juta. 150 juta hari ini loh, bukan 10 tahun. 30%-nya 30 juta. Lah 10 tahun 12,6 juta untuk DP-nya aja hari ini nggak mungkin. Jadi diciptakan satu program padahal sudah ada data untuk tidak beli rumah. Kan pertanyaannya ini untuk apa? Oh nabung. Ya nabung. Tapi uang Bang Abraham 100 juta, uang saya 25 juta di tabungan, saya pakai uangnya. Mana mau lah kan tabungan sosial. Bukan asuransi. Bukan asuransi Kalau sosial. asuransi bisa. Bisa. Kalau asuransi sosial boleh subsidi terhadap peserta karena dia hilang. Yang kuat bantu yang lemah, yang sehat bantu yang sakit, yang mampu bantu yang kurang mampu. Begitu. Jangan-jangan pemerintah ini berasumsi seperti itu. Dia mau subsidi silang, kira-kira nggak seperti Dari itu. penjelasannya seperti itu. Tapi itu kan melanggar. Itu yang saya bilang, Bapak nggak boleh dalam satu debat ya di satu stasiun televisi. Saya bilang, Bapak udah salah. Kalau udah kayak begitu modelnya, di mana bisa subsidi yang disebut gotong royong, udah salah. Itu namanya asuransi sosial kalau ingin menggunakan sistem jaminan sosial. Tapi kalau mau tabungan sosial, bukan tabungan komersial. Karena kalau tabungan komersial kita nabung di bank aja. Tapi kalau jelas. kalau ini jelas mau dikelola oleh pemerintah, tabungan sosial, dia tidak boleh. Misal JHT, jaminan hari tua Bang Samad 50 juta, jaminan hari tua saya 10 juta. Nggak boleh saya pakai uangnya Bang Samad. Nggak boleh. Itu ada undang-undangnya. Ada aturannya. Ada aturannya di Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SJSN. Makanya pertanyaan besar kita adalah apakah Tapera ini tabungan sosial atau asuransi sosial? Kalau asuransi sosial nggak mungkin, berarti tabungan sosial. Kalau dia tabungan sosial yang selalu diklaim, berarti dia apakah pertanyaan kedua jaminan sosial atau bantuan sosial? Kalau dia jaminan sosial, maka pemerintah, buruh, pengusaha boleh mengiur dalam batasan tertentu. Yang paling banyak tentu pemerintah. Tapi kalau dia bantuan sosial, nampaknya ini kan bantuan sosial yang ingin dijalankan oleh Tapera, dia nggak boleh menjadi tabungan sosial. Karena kalau dia tabungan sosial, berarti jaminan sosial. Pemerintah harus mengiur. Nah, sebenarnya Bang Samad, kita bisa memberdayakan program yang sebenarnya sudah ada di BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Nama programnya adalah JHT, Jaminan Hari Tua. Itu juga sama. Buruh bayar 2%, pengusaha bayar 3,7%, total 5,7%. Buruh ngeluarin uang 2%, tapi dia dapat di rekeningnya 5,7%. Nah, salah satu manfaat layanan tambahan atau MLT disebutnya di BP Jam Sostek tersebut, ada namanya perumahan, hanya perumahan toh. Perumahan yang baru beli, mau beli baru pertama kali, memperbaiki, renovasi dan sebagainya. Namanya MLT. Kalau saya nggak salah, ada dana sekitar 160 triliun. Itu aja yang diberdayakan. Tapi orang yang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program MLT itu, karena dia adalah peserta JHT, dipermudah, jangan dipersulit. 160 triliun nolnya aja banyak banget tuh, kita nggak tahu berapa nolnya itu. Itu yang diberdayakan. Atau diakumulasi tambahan lagi. Misal buruh bayar 2%, pengusaha bayar 3,7%, total 5,7%. Tambah lagi misal jadi 7-8% iurannya khusus JHT. Tapi harus dipastikan negara bangun dulu perumahan. Itu adalah kontribusi negara. Sehingga dia mengintervensi pasar bahwa harga rumah bukan ditaruh di mekanisme pasar. Harga rumah ditaruh di mekanisme negara. Saya yakin benar pemerintahan baru akan setuju itu. Karena konsep tadi, the land of wealth. Kedaulatan negara itu adalah tanah. Negara nggak boleh kalah dengan real estate. Negara nggak boleh kalah dengan korporasi-korporasi yang nguasain tanah. Negara yang menentukan harga rumah. Kalau sekarang kan enggak. Bisa nggak ditentukan oleh negara 80 juta? Bisa, asal Perumnas yang membangun. Tanah diintervensi oleh negara. Siapin dulu. Maka program MLT tadi bisa diberdayakan. Mau ditambah iurannya? Boleh. Tapi karena itu dia jaminan sosial, harus di public hearing. Karena di situ ada buruh membayar iuran, pengusaha bayar iuran, pemerintah, DPR duduk bareng-bareng. Kalau mau ditambah iurannya berapa? Tapi sekali lagi, tanpa melalui iuran ini, jangan mengambil uang iuran ini yang di JHT, negara nyiapin dulu rumah.
Bang, semua buruh ingin ketika dia pensiun punya rumah. Itu hakikatnya. Ada sekitar tadi berapa? 20 jutaan. Iya. Mau. Itu pun masih tanda tanya. Jangan-jangan orang yang tinggal di mertua itu udah masuk punya rumah. Loh iya dong. Itu dihitung punya rumah ya? Dihitung punya rumah. Jangan-jangan orang yang tadi tinggal yang saya bilang stunting itu kayak seperti Daan Mogot, lantai tanah, ini pakai triplek, itu tanah tidak bertuan dari zaman Belanda. Itu juga dikategorikan. Itu kategori punya rumah. Jangan-jangan tempat sampah para pemulung yang tinggal, saudara-saudara kita di Bantar Gebang, dia punya bedeng-bedeng, itu punya rumah. Oleh karena di bawah jembatan itu yang dikategorikan. Di bawah jembatan itu kayak dulu kita lihat di tol Tanjung Priok, itu punya rumah. Oleh karena itu, langkah pertama the land of wealth, kedaulatan adalah tentang tanah. Negara hadir. Bagaimana? Nyiapin rumah. Itu prinsipnya ya? Prinsipnya, jangan takut rugi. Kenapa? Karena rumah itu kan tabungan sosial. Kan saya mencicil. Ya. Beda dengan asuransi sosial, jaminan kesehatan. Ya. Begitu negara bayar PBI, pemerintah bayar PBI katakan 125 triliun. Oke. Hilang. Nggak bisa balik. Tapi ketika saya taruh 150 atau 20 triliun, 50 triliun, negara taruh 50 triliun untuk bangun rumah yang tadi saya bilang. Misal bangun rumah rata-rata 50 juta. Satu rumah termasuk tanahnya 50 juta rupiah. Okay. Dikalikan 1 juta rumah setiap tahun. Kan 50 triliun. Okay. Saya taruh 50 triliun, nggak hilang uangnya. Kenapa? Kan bayar cicilan. Itu yang disebut tabungan sosial. Rakyat pasti mau, buruh pasti mau. Karena dia tahu dia akan pasti punya rumah. Tinggal baru diskusi berapa cicilannya. Cicilannya nggak boleh lagi mekanisme pasar, tapi mekanisme negara. Ini bukan negara sosialis, ini negara Pancasilais. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Itu perintah Pancasila. Okay. Tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Negara bangun rumah 50 triliun. Taruhlah sampai 3 tahun, berarti 150 triliun. Tapi setiap tahunnya 50 triliun. Udah 3 juta rumah. Tapi kan selama 3 tahun yang 150 triliun itu ada uang cicilan masuk. Dari 3 juta rumah itu. Bangun rumah lagi tahun keempat. Masuk lagi, bangun lagi. Itu di situ negara hadir. Tapi harga rumah diintervensi oleh negara. Yang rumah 150 juta, saya yakin bisa sekitar 50 juta. Nggak usah pakai DP. Masa rentenir, negara masa sama rakyatnya rentenir. DP itu kan rentenir. Ya. Apapun alasannya, mau bank kayak, mau pinjaman BPR kayak, itu rentenir. Rentenir dalam artian bunga gitu loh. Ada rentenir baik mungkin kali ya, karena sistem perbankan. Oleh karena itu dalam bayangan buruh, bangun dulu rumahnya. Negara hadir dulu. Baru setelah itu, buruh, rakyat, ini udah dibangun rumah. Oke. Mau bang. Dan gampang kan kalau buruh, potong upah. Selama ini cicilan yang perumahan-perumahan masuk ke buruh-buruh melalui koperasi, itu dipotong. Dan mereka mau ya? Mau, kalau kapan punya rumah. Asal tadi, jelas. Boleh. Swasta boleh nggak? Boleh. Lu main di real estate. Lu jangan main di Perumnas. Kan dulu begitu. Perumnas ada, swasta ada. Perumnas itu adalah jatah menengah ke bawah. Buruh yang berupah minimum, PNS yang golongan 2 atau 3, golongan 1, prajurit TNI Polri. Aduh bang, saya ngerasain bener itu. Kalau prajurit TNI Polri begitu pensiun, diusir-usir gitu. Bang, dulu tentara TNI Polri itu kan disuruh tinggal di mana aja, mau. Jatiwarna itu, ujungnya dunia. Makanya namanya kan Pondok Ujung. Hari ini, udah lagi bukan Pondok Ujung, udah pusat kota Bekasi. Itu Cibubur, inget nggak? Dilempar-lempar itu dia punya kasur. Sedih kan kita kayak begitu. Nah, buruh swasta juga sama. Makanya siapin dulu, misal Perumnas, di mana nih? Katakan mau dikembangkan lagi daerah Bogor baru lah, katakan Darmaga. Ya kan, yang penting kan kereta nanti, transportasinya kereta. Apalagi kalau saya nggak salah ya, Pak Prabowo itu pernah sebuah cita-cita. Saya ingin bagaimana transportasi itu gratis. Kalau non AC gratis. Kalau pakai AC bayar. Nah itu ada tuh. Itu sebenarnya
tentang makan siang gratis, minum susu, itu dari 15 tahun yang lalu saya dengar dari beliau, Bang. Itu kan cita-cita baik. Negara hadir tentang bagaimana cara anggarannya, kan bisa kayak makan siang gratis. Kan nggak diminta iuran. Anak-anak sekolah bayar iuran, nah kalau bayar iuran nggak setuju. Pemerintah yang hadir. Pemerintah yang Harusnya sama. begitu ya? Iya, tapi rumah oke lah bayar iuran, cicilan kan. Tapi harga rumah diintervensi oleh negara. Yang paling tidak disubsidi ya? Iya, subsidi otomatis. Yang namanya intervensi kan tapi subsidi. Nah, yang Ray dan yang ini silakan bangun. Mungkin rumahnya nanti lebih bagus, modelnya lebih bagus, tanahnya lebih luas. Ini yang 36 dulu lah, tipe 36 meter. Udah ada, bangun dulu. 3-4 tahun deh. Udah ada, datang 1 juta setiap tahun, 1 juta rumah, 1 juta rumah, 1 juta rumah. Baru, rakyat, buruh, nih ada. Kalau lo beli sama yang swasta-swasta, 100 juta, 150 juta, 150 juta. Ini yang negara siapkan 50 juta. Oke. Kalau ini agak sedikit ke tengah kota, ini agak pinggir kota. Tapi lo nggak usah takut. Ya. Deketin dengan pabrik. Supaya lo ke pabrik jalan kaki. Atau kalaupun ada transportasi kereta. Oke. Lo di Korea Selatan kan begitu, Bang. Ya. Di negara-negara Eropa, Skandinavia kan Iya, begitu. iya, iya. Ini rumahnya nggak jelas. Kepastiannya nggak ada. Sekali lagi kita ingin ada rumah. Karena tadi, the land of wealth. Kedaulatan itu adalah tentang tanah. Rumah itu tentang tanah. Rumah itu kan pengejawantahan dari tanah. Kita ingin punya rumah. Banyak 20 jutaan orang. Waduh, kalau abang nanti ke Dan Mogot, baru abang tersentuh. Oke. Baru kita ngerti Indonesia. Bung Said, kalau misalnya pemerintah tetap ngotot untuk menjalankan program Tapera, apa yang akan dilakukan teman-teman buruh nih? Ya tentu Melakukan kita, gugatan? pertama cabut itu PP nomor 21 termasuk otomatis Junto 25. Oke. Cabut. Undang-undang Taperanya tetap ada, ya apa boleh buat. Oke. Karena Undang-Undang Tapera belum mendiskusikan tentang iuran. Dia baru siapin rumah. Oke. Iuran itu memang di PP. Kita minta mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau semua rakyat, netizen ya, kita bersuara termasuk juga di podcast-podcast seperti Abang ini menyuarakan bahwa ada keberatan, mudah-mudahan Bapak Presiden Jokowi mendengar. Waktu JHT juga gitu, yang udah direvisi itu PP nomor 45 dibalikin lagi sama Pak Presiden. Oke. Kan nggak rugi kan? Oh, belum jalan kok, udah cabut aja. Itu PP nomor 21. Yang kedua, melalui aksi itu kita harapkan itu terjadi. Yang kedua, kita juga akan melakukan langkah-langkah judicial review. Untuk undang-undang Taperanya, karena kita nggak dilibatkan dulu, public hearing, kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Untuk PP-nya kalau Masih memang tidak percaya Anda dicabut, dengan Mahkamah Konstitusi? nggak ada pilihan. Oh, nggak ada pilihan. Pilihan kalau dalam kaidah fikih pemerintahan yang diktator jauh lebih baik daripada nggak ada pemerintahan kalau kata kaidah fikih begitu. Jadi kita terpaksa menerima. Walaupun hati terkoyak-koyak. Ya, tapi minimal Oke. suatu ketika kan akan ada terjadi perubahan asal kita terus jangan putus asa. Dan untuk PP-nya kita akan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, termasuk juga ke PT UN. Ya, kalau kita percaya dengan demokrasi, Bang, apa boleh buat. Kalau ini nggak didengar juga, aksi akan lebih meluas. Oke. Tapi saya percaya lah, mudah-mudahan DPR yang baru, kan ada DPR yang baru nih, legislative review, nggak usah judicial review. Judicial review kan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kalau legislative review, itu direvisi undang-undangnya. Kalau undang-undang direvisi, otomatis kan PP-nya nggak berlaku. Nah, kemudian Presiden yang baru juga mudah-mudahan punya komitmen yang kuat terhadap the land of wealth, bahwa tanah adalah tentang kedaulatan. Ya, kalau makan siang udah gratis, kemudian susu itu juga program yang sangat baik sepanjang tidak memberatkan beban anggaran rakyat, maksudnya ke rakyat. Itu menurut saya rumah juga bisa dilakukan untuk itu. Toh rumah sekali lagi tabungan sosial. Yang terakhir kami berharap stop lah udah. Tapera ini jangan lagi dijalankan, walaupun diorientasikan 2027. Itu kan jadi bom waktu buat pemerintahan baru. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bung Said Iqbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Said Iqbal ini membuat kita tercerahkan ya. Membuat Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo bisa mendengarkan sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang lebih manusiawi agar masyarakat bisa menikmati. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.